Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat malam dan salam tangguh. Walaupun dalam situasi yang belum menentu, pada saat ini kita bersyukur Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita untuk terus menghadapi segala keadaan. Dan pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kita persiapkan hati, kita persiapkan hidup kita untuk hal itu. Namun sebelumnya marilah kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 402. Kidung Jemaat 402, nanti kita pujikan bait 1, 2, dan 3. Ku perlukan juru selamat. Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Perlukan juru selamat agar ku dibimbingnya melintasi arus Yordan ke negeri bahagia. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Marilah kita siapkan hati kita, kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami menyadari bahwa kami bukanlah siapa-siapa dan kami bukanlah apa-apa. Kami sungguh memerlukan Engkau Tuhan. Kami sungguh memerlukan juru selamat di dalam kami mengarungi kehidupan kami. Terlebih dalam situasi keadaan pandemi yang sampai saat ini belum usai. Untuk itu Tuhan, kami memohon kepadamu, kiranya Allah membuka hati pikiran kami untuk kami boleh mendengar firman-Mu.
Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Pakailah hamba-Mu, perlengkapilah hamba-Mu yang terbatas dan hina ini untuk boleh menyampaikan firman-Mu. Di dalam Kristus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas 24. Injil Lukas 24 ayat yang ke-13, ayat yang ke-13 sampai yang ke-35. Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Yang demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi." Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam."
Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendekati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sedemikian jauh Bapak Ibu pembacaan Injil kita pada malam hari ini yang terambil dari Injil Lukas ayat 24 ayat yang ke-13 sampai 35. Yang berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa memelihara firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, setelah kita membaca Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 35 tadi, saya akan mengulang khususnya pada ayat yang ke-16. Sekali lagi saya akan mengulang ayat yang ke-16 yang demikian. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tentunya cerita tentang murid Yesus yang berjalan ke Emmaus ini sudah sering kita dengar dan sudah hafal, sudah paham untuk kita pahami dan sudah kita sering mendengar cerita ini. Tetapi yang menarik Bapak Ibu, di ayat 16 tadi disampaikan bahwa ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Dia siapa? Dia Tuhan Yesus. Ya, ini adalah perjalanan murid Yesus ketika setelah Tuhan Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, dan Tuhan Yesus bangkit. Nah, berkaitan dengan ayat ini Bapak Ibu, renungan kita pada malam hari ini saya beri judul atau saya beri tema berjalan menuju Allah. Berjalan menuju Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, 1 tahun berlalu ketika pandemi ini menerpa Indonesia bahkan seluruh dunia. Banyak hal terjadi, banyak situasi yang dulu tidak pernah terpikirkan mungkin dan sekarang harus kita hadapi. Nah, tentunya kita bisa belajar dari banyak hal. Ketika iman percaya kita mau dibuktikan dengan cara persekutuan-persekutuan atau perkumpulan-perkumpulan yang seolah-olah menunjukkan ini loh gerejaku besar,
ini loh gerejaku kuat. Mungkin ada yang menganggap ketika semakin banyak jemaat, semakin banyak umat yang beribadah dalam sebuah gereja, berarti itu tandanya kalau gereja itu bagus, kalau gereja itu kuat. Nah, Bapak Ibu, ketika pandemi ini terjadi, pandemi ini menerpa kita semua, di situ kita tidak bisa menyombongkan keberadaan persekutuan, perkumpulan gereja sebesar apapun ataupun sebanyak apapun jemaat yang berkumpul atau beribadah. Justru saat itulah menunjukkan kualitas iman percaya kita kepada Tuhan. Karena kita dituntut ketika kondisi keadaan seperti itu, secara pribadi, relasi hubungan kita dengan Tuhan diuji betul. Apakah kita tetap berakar, kita tetap percaya, kita tetap berserah kepada Tuhan dalam situasi seperti itu. Nah, tentunya tidak mudah ketika kita menghadapi keadaan situasi yang seperti ini. Tetapi Tuhan mau kita belajar untuk situasi ini. 1 tahun kita tidak bisa berjumpa dalam ibadah-ibadah normal. Tetapi dengan cara ibadah streaming, kita di rumah kita masing-masing, kita diuji, kita dibentuk, kita diproses iman percaya kita. Supaya apa? Supaya kita tidak terfokus, kita tidak terkecoh dengan situasi, kondisi yang ada. Supaya apa? Supaya tidak ada sesuatu yang menutupi diri kita, mata hati kita. Sehingga secara pribadi ketika setiap hari kita berrelasi dengan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita mencoba terus berusaha mengerti, memahami akan kehendak Tuhan secara pribadi, lewat ibadah-ibadah pribadi kita di rumah kita masing-masing. Tentunya ini menjadi salah satu cara untuk kita mengevaluasi diri kita, untuk menilai ataupun menganalisa diri kita. Apakah selama ini saya sudah berjalan bersama Tuhan? Atau sebenarnya saya hanya bersama tetapi saya tidak melihat, saya tidak tahu bahwa Tuhan itu ada bersama dengan saya. Seperti murid Tuhan Yesus yang berjalan ke Emmaus tadi. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Seolah-olah berjalan bersama tetapi tidak bisa melihat, tidak bisa menyadari bahwa Tuhan Yesus sudah berjalan bersamanya sepanjang jalan. Nah, Bapak Ibu, sesuatu yang menghalangi ini yang menjadi fokus murid-murid Yesus pada waktu itu. Sesuatu yang menghalangi itu apa? Kalau kita bisa artikan bahwa tadi disampaikan bahwa sebelumnya murid-murid Yesus berharap bahwa Yesus itu yang diharapkan nanti bisa membebaskan bangsa Israel. Jadi harapannya tidak seperti, kenyataannya tidak seperti apa yang diharapkan. Tuhan yang diharapkan bisa membebaskan bangsa Israel kok disalib, kok mati. Nah, Bapak Ibu, Saudara jemaat jadi kasih Tuhan, kadang-kadang ataupun sering kali kita tidak menyadari bahwa setiap hari, setiap saat, setiap waktu Tuhan sudah menyertai kita, beserta kita. Tetapi karena begitu banyaknya masalah, ketika banyaknya kesulitan yang kita hadapi, kita merasa berjalan sendiri, kita merasa kesepian, kita merasa kok gak berubah keadaanku, situasiku kok seperti ini terus.
Harapannya kalau kita berjalan bersama Tuhan itu ya tidak ada masalah. Semuanya baik-baik saja. Itu harapan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita belajar dari murid-murid Yesus yang berjalan mau kemana, yang sebenarnya sudah disertai Tuhan bersama-sama dalam perjalanan. Tetapi karena mereka tidak fokus, mereka memikirkan ataupun asik dengan pikirannya sendiri, sehingga kebersamaan dan penyertaan Tuhan itu tidak nampak olehnya. Dalam situasi keadaan yang serba belum menentu, kita harus bersyukur. Ketika 1 tahun berjalan, 1 tahun berlalu, Tuhan mampukan kita melewati situasi ini. Untuk itu malam hari ini Bapak, kita kembali diingatkan, sesulit apapun, sekompleks apapun masalah yang kita hadapi, kita jangan terlena. Dan kita bisa melihat bahwa Tuhan sudah bersama kita dan senantiasa bersama kita. Sehingga kita menuju ke Yerusalem, kita menuju ke tempat yang dijanjikan Tuhan. Percaya dan yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Hal ini gak mudah untuk kita hadapi. Sampai kapan kita menghadapi hal ini? Kesulitan-kesulitan, permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Tapi satu hal yang harus kita ingat, Tuhan sudah menyertai kita sepanjang pandemi ini. Untuk itu, marilah kita satukan hati dan pikiran kita, fokus berpusat kepada anugerah Tuhan. Ketika kita sudah melewati Paskah, kita menjadi manusia Paskah. Manusia yang sudah ditebus dosa-dosanya. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh mengingatkan kita kembali, boleh menguatkan kita kembali akan penyertaan Tuhan yang nyata dan yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Untuk kita tidak berputus asa, untuk kita tidak terlena, untuk kita tidak terfokus pada masalah, pergumulan, kesulitan itu. Tetapi kita yakin percaya bahwa Tuhan senantiasa membimbing, menyertai, berjalan bersama kita setiap hari. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ketika Allah boleh hadir dalam hidup kami, dalam renungan kami dengan firman yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Kami mohon ampun jika selama ini kami begitu asik, kami begitu terlena dengan kesulitan, dengan keadaan, dengan kondisi yang ada di sekitar kami. Kesulitan-kesulitan itu membuat kami buta, membuat kami tidak melihat, kami tidak menyadari bahwa Tuhan selama ini berjalan bersama kami, menyertai kami dalam setiap kesulitan masalah kami. Bahkan 1 tahun setelah pandemi berlangsung, kami tidak menyadari bahwa Tuhan sudah menyertai itu sampai saat ini. Bapa, berkatilah kami untuk kami terus menghadapi hal-hal yang mungkin belum kami tahu. Namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai dan Tuhan bersama kami dalam setiap langkah hidup kami. Kami percaya Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan untuk kami. Peliharalah setiap jemaat Tuhan GKJ Gudang Winangun di dalam menjalani kehidupan orang percaya, untuk terus kami saling peduli, saling menguatkan satu dengan yang lain, sehingga kehadiran Allah, kehadiran Tuhan boleh kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar, kami renungkan pada malam hari ini. Kami satukan doa syukur dan
permohonan kami kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Demikian Bapak Ibu, renungan kita pada malam hari ini. Kiranya hal ini bisa menjadi kekuatan dan juga penghiburan untuk kita terus berproses dan kita bisa merasakan akan penyertaan Tuhan dan kebersamaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Selamat malam dan Tuhan memberkati kita semua.